Halo sahabat trader, kali ini kita akan mengenal layanan signal, indeks, dan CFD dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, di sini berikut merupakan contoh analisa yang paling mudah daripada layanan signal indeks yang kami berikan. Nah, di sini ada layanan signal. Di sini ini merupakan chart daripada Nasdaq 100, artinya ada 100 perusahaan yang mendasari pergerakan indeks Nasdaq, karena memang indeks merupakan sebuah nilai daripada perhitungan rata-rata daripada saham yang diindekskan nilainya, ya. Seperti itu, khususnya saham-saham yang tentunya di level blue chip, ya. Tentunya saham-saham dari level blue chipnya, ya. Di sini contoh Nasdaq 100 pada tanggal 31 Mei 2021 memiliki kecenderungan sideways, ya, atau netral, ya. Biru ini netral, artinya tidak ada pergerakan dorongan beli, ya. Namun di sini ternyata bullishnya berada di long termnya, artinya dalam waktu dekat dan waktu menengah tren kenaikan itu melemah, ya. Artinya kecenderungan dia adalah penurunan atau melebar, artinya dia tidak bisa ada naik, ada banyak tahanan resisten. Di sini kecenderungan adalah jual, ya. Jadi kita untuk signal Nasdaq 100 saat ini adalah jual, ya. Jual di level harga di sini, ya. Kalau kita baca lagi review ini gambarannya. Iya, ini seperti gambarannya, ya. Kita menggunakan untuk signal open posisinya adalah H1, ya. Jadi sahabat trader bisa melihat pergerakan satu candle ini H1, bisa melihat pergerakannya. Meskipun dia dalam pergerakan dalam channel uptrend, namun kalau kita lihat berbagai higher high di sini, ya, tidak membentuk sebuah penembusan. Jadi sebelum dia bisa menembus di level higher high yang sebelumnya, dia sudah membentuk lagi penurunan, artinya lebih tertutup dengan nilai yang lebih rendah dari sebelumnya. Jadi memang di sini terindikasi adanya netral, artinya sideways, ya, akan menjadi sebuah tren yang tidak signifikan untuk aksi beli. Jadi kita di sini menilai bahwa tren saat ini kecenderungan berwarna merah, ya. Di sini ada kotaknya, ya, kotak berwarna merah, artinya potensi Nasdaq itu turun sampai ke level 13337.2086. Ini adalah level di mana level belinya. Jadi kalau sahabat trader ingin membeli Nasdaq, ya tentunya di level ini. Mungkin nanti kita cek lagi karena memang di sini ada berbagai tahanan, ya. Di sini ada tahanan support, ya. Tahanan support dalam bentuk channel. Jadi kalau memang harga sudah berani bisa menembus sampai di level 13489, itu artinya potensi untuk jatuh sampai ke level 13337 sangat kuat. Bahkan jika dia tembus lagi ke bawah ini, maka tahan bawah yang paling berat adalah di level 12.979. Nah, disinilah area beli, ya, warna hijau ini area beli. Kita bisa lihat dulu, ya, karena kita memang diberikan sebuah tahanan pertama. Setidaknya ketika harga tidak bisa menembus, artinya sudah berbalik, ya, kita ambil aja close profit, ya, sell di sini, sell di level 13.766.7377 dengan target profit pertama ini 13.622 dan target profit kedua adalah 13.337. Dengan level stop lossnya adalah di level 13.897. Nah, inilah gambaran cara pembacaan signal indeks yang kita berikan, ya. Seperti itu, sangat mudah. Nah, kalau potensinya beli, ini akan berwarna hijau atau biru, ya, seperti itu, ya. Kalau merah adalah jual di kotak ini, kita bisa melihat bahwa potensinya terjadi sebuah penjualan ini 1 hari lebih, ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan bisa menempuh 1 minggu kemungkinan, ya. Jadi kalau kita bilang ada potensi penurunan sampai dengan 4%, ya, minus 4%. Artinya di sini potensi penurunan daripada Nasdaq sampai dengan potensi 4,16% atau setara dengan penurunan $578.49, ya, potensi dia turun seperti itu. Oke, kita langsung saja melihat contoh 1, 2, 3. Oke, kita langsung aja melihat indeks apa saja. Nah, untuk ini kok berwarna. Oke, 1, 2, 3. Nah, untuk indeksnya di sini kita membagi 3 zona regional, ya. Di sini kita lihat saja di bagian zona Eropa, ya. Nah, ini dia. Ya, teman-teman, bagi yang memang trading di sesi Eropa, ya, atau saham-saham Eropa. Nah, di sini ada ATX. ATX ini adalah indeks Austria, Sweden, dan juga CAC 40. Nah, CAC 40 adalah indeks daripada Prancis, ya.
seperti itu ya, seperti Airbus. Nah, Airbus itu tentu ada di indeks CAC 40 ya. Seperti itu. Ini adalah indeks Prancis. Lalu biasanya lagi yang dipakai untuk yang Eropa DAX ya, DAX 30 ya. Ini DAX ini DAX 30 nih Jerman. Ya, dan kalau kita melihat bahwa CAC 40 atau 40 saham-saham blue chipnya Prancis itu mengalami posisinya bullish ya. Ini sini bagian short termnya bullish, medium termnya bullish, dan long termnya bullish. Artinya saham-saham Prancis mengalami penguatan untuk sesi di hari ini ya. Bahkan di dalam 5 hari ini sudah terjadi kenaikan 1,53% daripada saham-saham Prancis. Jadi untuk saham CAC 40 itu posisinya beli ya, posisinya beli. Lalu kita lihat lagi DAX ya. Saham-saham 30 saham Jerman kayak seperti BMW, lalu Mercedes dan lain-lain ya. Itu DAX 30 mengalami short termnya bullish, medium termnya bullish, dan long termnya juga bullish. Oke, lalu kita cek lagi berikutnya. Masih di sesi Eropa ini ya. Switzerland juga banyak ya, masih di bagian Switzerland juga masih saham-saham Eropa di sini masih menggambarkan posisi penguatan ya. Seperti itu. Lalu kita berpindah ya, ini adalah memang saham-saham untuk Eropa. Kalau kita gunakan bisa bagi sahabat trader yang ingin tradingkan di saham-saham Eropa, silahkan. Namun pada umumnya kalau saham-saham Eropa ada dua ya, CAC 40 sama DAX 30 ya, ini seperti ini ya. Jerman sama Prancis seperti itu. Biasa saham-saham yang ditradingkan seperti itu ya, indeks yang digunakan. Namun kita nggak terbatas kepada dua indeks berikut, namun kita gambarkan beberapa indeks lainnya untuk menggambarkan bahwa ekonomi pergerakan pergerakan saham-saham di Eropa mayoritas menguat justru ya. Kalau warna biru itu sideways atau cenderung kepada penurunan atau pelemahan. Kalau warna hijau ini adalah cenderung kepada kenaikan ya. Kalau merah-merah ini biris ya, artinya Oke, kita langsung lagi ke bagian Amerika dulu ya. Jadi Eropa ada dua indeks, dua page ya. Kita kasih berikan dua page. Lalu sekarang kita ke bagian regional Amerika. Nah, ini saham-saham Amerika di sini kita indeksnya ini kita berikan S&P ya. Di sini ada S&P 500 ya. Atau biasanya DJZ Industrial atau Dow Jones Industrial. Nah, di sini kurang lebih ada 30 saham-saham yang memang diindekskan, khususnya saham-saham yang blue chipnya Amerika ya. Ada 30 saham-sahamnya. Nah, di sini Dow Jones untuk short termnya masih mengalami sideways, artinya pergerakan saham Dow Jones masih mengalami sideways, bahkan cenderung kepada penurunan. Artinya memang untuk short termnya ini kita posisi wait and see ya, artinya memang bahkan cenderung kepada tidak perlu mengambil posisi, bahkan cenderung kepada penurunan ya. Begitu juga dengan S&P. Nah, S&P ini bahkan S&P 500 ini mengalami sideways dan sideways ya, artinya short termnya sideways, medium termnya sideways, dan long termnya baru bullish. Artinya gini, dalam waktu dekat dan menengah itu indeks S&P 500 masih berpotensi sideways bahkan downtrend ya, bisa katakan bahkan lebih condong kepada penjualan ya. Nah, di sini Nasdaq Composite juga sama ya. Nasdaq Composite sudah menandakan sebuah signal biris. Nah, ini sudah terlihat sebenarnya ya. Karena Nasdaq Composite lebih cenderung lebih duluan ya, lebih agresif dia. Ya, adanya kecenderungan untuk Nasdaq ini dari Amerika. Nah, untuk sinyal Amerika ini di regional Amerika banyak warna merahnya ya. Untuk di sini Nasdaq mengalami potensi biris ya, kalau kita lihat ini signalnya sell seperti yang tadi kita lihat. Nah, jadi Nasdaq meskipun dia masih kondisinya sideways, namun potensi dia untuk aksi jual sangat tinggi. Makanya tadi sinyal kita adalah aksi jual, karena memang signal Nasdaq Composite-nya itu biris, bukan bullish. Makanya untuk Dow Jones di sini kita bisa juga sell atau tidak mengambil posisi. Untuk S&P kita bisa tidak mengambil posisi. Untuk Nasdaq 100 ataupun Nasdaq Composite kita bisa mengambil posisi jual. Ini adalah gambaran signal Nasdaq. Nah, di balik signal Nasdaq kami juga memberikan layanan CFD-nya, artinya ada tambahan di sini ya kalau kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan saham-saham yang ada di Nasdaq 100 ya, kayak seperti Amazon, Alphabet, JD.com, Microsoft Corporation, Synopsys, Pfizer, lalu Micron, Netesi, Facebook, PayPal Holding, Nvidia Corporation, DocuSign, Baidu, Apply Material, Dexcom, T-Mobile, Activision Blizzard. Nah, ini merupakan saham-saham yang berada di indeks Nasdaq ya. Nah, di sini sahabat trader bisa juga menggunakan
Amazon di sini memang potensinya adalah beli. Jadi memang gitu ya. Kalau indeks itu ada ratusan yang sebagian turun, yang sebagian naik. Nah, bagi sahabat trader yang ingin memanfaatkan layanan signal indeks daripada kami, dapat juga menerapkannya menjadi sebuah signal CFD atau signal-signal saham untuk saham-saham luar negeri ya. Jadi sangat sangat berguna sekali di mana di sini sahabat trader bisa mendapatkan sebuah target profit yang sangat objektif di sini ya. Amazon.com di sini memiliki target 31% ya. Targetnya beli, dia masih strong buy ya. Lumayan dari harga beli di 3223.07 dengan harga jual di poin 4245 dengan target objektifnya 31% ya. Dan juga Microsoft di sini masih memiliki potensi kalau ini GD.com targetnya 41%, cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Lalu Microsoft targetnya tidak terlalu tinggi, 17%, lumayan ya. Harga belinya di 249.68 dan harga jual di level 294.027. Dengan target proyeksinya adalah 17%. Untuk Facebook 17% juga. Untuk DocuSign di sini 32%. Nah, Baidu dari indeks saham Nasdaq, Baidu memiliki cukup tinggi ini targetnya cukup tinggi ya, 58% ya. Di sini kalau kita lihat dari harga beli di harga beli 196.27 dan harga jualnya di 198.6 ya. Seperti itu. Lalu kita lihat berapa saham. Kalau Nvidia sangat tidak terlalu kuat. Baidu cukup besar di 56%, lalu ada Facebook 17 ya untuk yang Micron. Nah, Micron Teknologi 35%. Lalu JD ini cukup bagus ya. Amazon ini sangat bagus karena memang Amazon cukup stabil. Artinya di dalam masa pandemi ini ternyata Amazon bisa cukup menggeliat ya, di mana saham-saham yang lain mengalami pelemahan, justru Amazon memiliki sebuah target projection yang cukup bagus ya. Di sini dengan target 31.71 ya, bisa katakan ya sangat signifikan dengan harga beli di level 3.223 dengan target profit di 4245. Seperti itu. Lalu berikutnya di chart berikutnya masih dalam indeks Nasdaq. Jadi memang kita bisa melihat ya berapa saham-saham di Nasdaq masih mengalami penguatan dan sebagian juga mengalami penurunan. Di sini mengalami sebuah sedikit penurunan ya, pelemahan ya. Nah, ini kalau bisa lihat, kalau bagian hijau adalah beli, kalau kuning adalah hold, kalau merah adalah jual. Nah, ini saham-saham yang masih mengalami penguatan. Adobe ya. Adobe di sini dengan target 13% cukup bagus. Lalu kalau kita lihat lagi yang cukup terkenal Intuit. Nah, Intuit ini suatu program accounting ya. 11%, Microchip 11%, Vertex Pharmaceutical nah di sini 36%. Cukup besar juga nih ya. Besar juga. Lalu kalau kita cek lagi Analog Device 10%, Western Digital Corporation nah di sini 19%, Broadcom nah ini teknologi semua ya, Broadcom 8%. Nah di sini Mercado Libre di sini 40% ya, cukup bagus ini dengan harga di harga 1358.67 dengan harga jual di 1902.29 dengan target proyeksi adalah 40%. Nah untuk Apple, saham Apple di sini memiliki target proyeksi 25% profit, artinya di harga belinya di 128.61 dengan target jual di 156.49 ya untuk Apple ya. Lalu kalau kita cek lagi Biomarin Pharmaceutical di level target 40 ya ini ya. 40.58% dengan harga beli 77.3 dengan harga jual 108.67. Inilah gambaran di mana sahabat trader bagi yang berlangganan signal indeks, begitu juga akan memberikan kita layanan signal stoknya atau saham-saham di baliknya. Seperti itu ya. Kalau indeks Nasdaq, ya tentu ada beberapa saham-saham di balik Nasdaq. Lalu Dow Jones nanti kita berikan juga saham-sahamnya ya. Hang Seng, jadi enak sekali ya. Kita mendapatkan layanan signal indeks, mendapatkan juga signal saham yang mendasarinya ya. Artinya di balik itu. Jadi sangat enak sekali. Bisa katakan double porsi ya, kita mendapat indeksnya, dapat juga CFD stoknya ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan beralih ke regional sebelumnya. Di sini kita akan balik lagi. Ini Nasdaq-nya ya.
Oke, kita balik lagi ke Amerika. Amerika sudah ke Asia. Nah, ini dia. Sorry, Asia, Asia. Oke. Nah, ini saham-saham Asia. Di sini kami juga memberikan sebuah indeks saham saham Asia ya. Kayak Nifty 500 adalah saham-saham indeks daripada India. Nah, di sini banyak sekali. Ada 500 perusahaan yang diindekskan. Nifty saat ini justru malah pada posisi masih bullish ya. Dia short termnya bullish, medium termnya bullish, dan long termnya bullish ya. Untuk Kospi Composite di sini juga masih posisinya untuk short termnya masih netral atau sideways, bahkan cenderung kepada bearish ya. Untuk Nifty justru malahan Nifty 50 Mas India juga masih mengalami posisi bullish yang cukup signifikan ya. Short term bullish, medium term bullish, long termnya bullish. Oke. Lalu di sini ada Sensex 30, Mas India juga ya. Lalu ada Hang Seng ya. Hang Seng di sini mengalami pelemahan. Ini bearish ya. Hang Seng mengalami pelemahan. Ada 50 perusahaan yang diindekskan di dalam Hang Seng. Nanti kita pun berikan sebuah sinyal sahamnya. Jadi bagi sahabat trader yang ingin mencari indeks Hang Seng, tentu juga mendapatkan berapa saham di balik Hang Seng tersebut ya. Sehingga bisa ditradingkan stok asetnya. Oke, lalu untuk saham Nikkei 225 atau Jepang, di sini ada 225 saham Jepang masih mengalami juga bearish, bahkan cenderung kepada sudah masuk pada posisi bearish yang cukup kuat ya. Untuk short termnya bearish, untuk medium termnya sideways, untuk long termnya bullish. Nah di sini masih posisinya Nikkei, indeks Nikkei pada posisi jual, Hang Seng jual, dari Nasdaq juga jual ya. Semua Nifty 500, Nifty 50 dan juga Sensex 30 dari India malahan mengalami bullish ya, seperti itu ya. Lalu ada Shenzhen Stock, ada Shanghai Index, S&P City 300 dan juga ada Shenzhen Stock Exchange ya. Di sini ada Shanghai Stock Exchange B ya. Nah, di sini untuk Shanghai Index dan juga Shenzhen di sini masih mengalami justru malahan potensi long termnya itu sideways, bahkan cenderung kepada penurunan, dan juga medium term daripada Shanghai dan juga Shenzhen sideways itu cenderung ke penurunan. Hanya short termnya menunjukkan adanya potensi bullish ya. Namun menurut saya di sini justru malahan baik itu Nikkei, Hang Seng, Shenzhen, Shanghai posisinya jual ya, bearish seperti itu. Oke, sahabat trader, kita sudah melihat gambaran signal indeks daripada PPI. Di sini kita sangat mudah sekali ya, dengan melihat gambaran ini kita bisa dengan mudah memahami pergerakan-pergerakan saham-saham yang berada di indeks tersebut ya, seperti indeks Nasdaq meskipun dia mengalami kenaikan ya saat-saat uptrend seperti ini, namun ternyata di sini ya harga telah membentuk resisten barunya ya, resisten channel sini sudah membentuk channel kepada sideways. Kalau kita lihat ya, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun ya, ini kepada channel sideways ya, sudah kebentuk nih sideways-nya di sini ya, tahan atasnya di sini ya, ini juga. Ini masih katakan tidak terlalu agresif dia tembus, cenderung kepada penurunan. Nah, itulah gambaran signal indeks yang kita berikan, sangat mudah sekali dipraktekkan. Sahabat trader bisa melihat apakah mentradingkan CFD-nya dalam bentuk indeksnya, ataupun ingin mentradingkan stok dalam bentuk CFD-nya juga bisa, atau bahkan juga mentradingkan stok dalam bentuk asetnya ya. Jadi sangat berguna sekali layanan yang kami berikan, sehingga dapat membantu sahabat trader untuk memberikan sebuah target investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang melalui layanan signal yang kami berikan. Oke, sampai bertemu dalam kesempatan, dan jangan lupa men-share, men-like, dan juga bagi yang ingin bertanya silahkan mengkomen, kita akan memberikan sebuah jawaban. Dan bagi yang ingin berlangganan signal indeks dan CFD, silakan hubungi trader support yang ada di bagian deskripsinya. Oke, sampai bertemu dan kesempatan. Salam profit.